Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dia bermimpi, dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait bocoran obrolan yaitu Bapak Rizik Syihab dengan Bang Haji Rhoma Irama di telepon. Nah, teman-teman, jadi Habib Ba'alawi ini, mereka ini memiliki yaitu rencana khusus yaitu untuk merebut Indonesia. Mana buktinya? Nah, teman-teman, jadi mereka ini membelokkan sejarah Indonesia, yang dimana mereka ini mengatakan bahwasanya yaitu lambang negara itu adalah buatan Habib. Dan tidak itu juga ya teman-teman, tentang terkait masalah pembelokan sejarah, yaitu adalah yang katanya para habaib ini, mereka ini ikut andil dalam memperjuangkan yaitu Republik Indonesia. Nah, jadi mereka itu ikut berperang melawan penjajah ya teman-teman, kata mereka. Jadi mereka itu mengklaim ya bahwasanya mereka itu ikut andil dalam memperjuangkan Republik Indonesia. Bukan itu saja ya teman-teman, mereka ini membuat makam-makam palsu. Jadi ada oknum Habib yang mengatakan ya bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Mana buktinya? Lihat itu ya, makam-makam para wali-wali Tarim, wali-wali dari Habib Ba'alawi. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan itu saja ya teman-teman ya, makam para pahlawan juga ada yang dibin yahyakan, jadi diba'lawikan. Seakan-akan pahlawan yang ada di Indonesia ini itu adalah bukan dari pribumi asli, tapi dari Yaman, yaitu dari Habib Ba'alawi. Bukan itu saja teman-teman ya, bukti nyata seperti Imam Bonjol juga diba'lawikan ya, katanya itu adalah datoknya Bapak Rizik Syihab. Nah teman-teman, jadi semestinya banyak lagi tentang yaitu pembelokan sejarah yang dimana dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW, yaitu seperti membuat makam-makam palsu ya, seperti Bapak Lutfi. Itu sudah banyak dibahas oleh yaitu Kiai Nur Ihya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja yaitu mari kita simak yang dimana ini adalah obrolan Habib, yang dimana Bang Haji Rhoma Irama mengatakan bahwasanya ada ya obrolan Bapak Rizik Syihab kepada Bang Haji Rhoma Irama. Oke, mari kita simak videonya. Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada lewat sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya, saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa yang berubah sekarang? Jadi kalau bicara muhibin lu ngalaman gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudon bilang, ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Ba'alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun, nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun, dari abad ke-4, 5, 6, 9 sampai ke-9, nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat, membatalkan nasab Ba'alawi sebagai zuriat Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dia bermimpi, dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucu Nabi berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah, ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk. Saya nih teringat sama Kiai Imad. Menurut ente nih Guru Gembul itu nasab Ba'alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Ba'alawi memang ada kejanggalan-kejanggalan dibilang. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin? Saya yakin. Anda sudah lihat. Jadi mereka Guru Gembul sudah meninjau. Jadi Ba'alawi susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih ini bilang, kasih. Dia mau telepon antum nih, dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Nggak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Habib.
Masya Allah, aneh kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Nah, ini Habib Rizik teman dari muda, dari belum jadi ketua FPI. Teleponan deh Ustaz. Ji, ente hati-hati Ji, ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik khususnya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta, anda udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama anda. Seperti itu. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabitul Adawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke? Jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia ini, kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo di Ningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, Allah Ta'ala wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir. Jangan kebahuyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan kebahuyah. Jangan dijelasir. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan yang secara terperinci yaitu dari Bang Haji Roma Irama, yaitu tentang terkait masalah Habib-Habib Ba'alawi ini, yang dimana mereka ini ingin menguasai, yaitu ingin memiliki Indonesia ini dari orang-orang pribumi. Jadi teman-teman ya, sejarah dibelokkan, makam-makam palsu dibuat seakan-akan bahwasanya Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim, sebagaimana yaitu Habib Muhdor itu mengatakan demikian ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Jadi kehadiran mereka ini ya teman-teman, Habib Ba'alawi ini adalah seperti ya sebagai benahlu ya yang ada di Indonesia ini. Kalau nggak salah mereka itu ya hadir ke Indonesia, datang ke Indonesia, masuk ke Indonesia, yaitu orang-orang Yaman ya, Hadramaut. Itu kalau nggak salah ada tahun 1800-an ya teman-teman. Ya cukup lama juga ya kalau dihitung-hitung sampai sekarang itu. Ya ternyata mereka ini ya ingin merebut Indonesia dari orang-orang pribumi. Dan ini adalah jelas-jelas ya teman-teman. Sejarah NU juga dibelokkan. Lalu kemudian sejarah Indonesia dibelokkan. Pahlawan-pahlawan Indonesia di Ponorogo, Imam Bonjol, semua diba'lawikan. Seakan-akan ya para pahlawan Indonesia ini, yang asli Indonesia ini adalah dari klan Ba'lawi. Dan ini membuktikan bahwasanya mereka ini adalah ingin menguasai Indonesia ini dari orang-orang pribumi. Dan kita ini sebagai kaum muslimin ya, terutama adalah orang asli Indonesia, jangan mau ditipu, diperbudak oleh mereka ini, yang mereka itu datang ke Indonesia ini ingin menjadi tuan, ingin menjadi raja di negeri orang.
Dan ini malah seperti orang-orang Rohingya ya teman-teman, yang dimana orang-orang Rohingya ini juga seperti itu, dimana mereka ini datang lalu kemudian mereka itu ingin menguasai yaitu tanah-tanah orang-orang pribumi, seperti yang ada di negeri jiran kita Malaysia ya. Banyak orang Rohingya ya teman-teman. Jadi mereka ini sudah mulai banyak besar kepala ingin menguasai. Jadi enggak tahu diri, sudah ditolong malah seperti itu. Begitu juga ya teman-teman ya, Habib Alawi ini. Jadi mereka itu pinter ya. Pinternya apa? Mereka itu menjajah melalui agama. Jadi halus ya teman-teman ya. Sebagai contoh, mereka ini mendoktrin yaitu para jamaahnya. Ini ente kalau enggak cinta sama habaib ahlul bait cucu Rasulullah, ente enggak akan dapat syafaat. Seperti itu doktrin yang menyesatkan teman-teman ya. Dari mana coba? Ya kalau ahlul bait yang asli ya, dan keturunan Rasulullah yang asli, ya kita memang sudah dianjurkan ya sebagai ahlus sunnah itu, kita memang dianjurkan untuk mencintai yaitu keluarga Nabi. Tapi kalau mereka ini ya kuar-kuar lalu mengatakan demikian, di dalam tubuh aneh ini ada darah suci yang mengalir darah Rasulullah dan lain-lain ya. Jadi sudah kelihatan teman-teman ya. Biasanya kalau yang KW ini ya suka kuar-kuar ya, mengaku-ngaku. Tapi yang benar-benar asli, benar-benar zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu nggak perlu pengakuan. Mereka itu adalah sembunyi-sembunyi, tidak perlu pengakuan kuar-kuar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya kalau saya perhatikan ya oknum-oknum Habib ini, misal seperti Bapak Lutfi, ya mereka itu memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan dakwah ya, yaitu dengan membuat makam-makam palsu. Lembut caranya itu tapi mengena ya, lembut tapi mengena. Kalau Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Arif Al-Atos orangnya keras ya. Kenapa saya katakan keras? Ya orangnya gabrul ya teman-teman ya. Kalau tegas ya kejauhan ya, gabrul. Yaitu suka memprovokasi kaum muslimin. Padahal Indonesia ini tenang-tenang saja ya teman-teman ya, tapi selalu ikut campur dalam urusan pemerintah ya. Yaitu misal seperti ya teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini kalau berceramah ya suka kuar-kuar, suka ngeritik pemerintah, yaitu dengan kritikan yang menjelekkan. Banyak kalau kita bisa jumpai di video-videonya ya, yaitu Jokowi goblok lah, inilah itulah ya. Apalagi Bahar bin Smith ya teman-teman. Wah itu malah ceramahnya itu isinya hujatan, cacian, makian, nggak ada ilmu sama sekali, nggak ada ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah itu nggak ada. Isinya ya seperti itu ya, hujatan, cacian, perkataan yang jorok seperti kebun binatang dan lain-lain. Ada juga ya teman-teman ya Habib-habib yang dimana kalau mereka ini berceramah di mimbar-mimbar mereka, mereka ini yaitu bercerita bahwasanya para habaib ini ikut berjuang, ikut andil yaitu dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi ente kira, jangan kira para habib ini ongkang-ongkang saja. Nah, seperti itu ya. Seakan-akan itu meyakinkan ya. Lalu kemudian dia berkata demikian seperti ini ya. Jadi Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, mereka ini para pahlawan sudah mati, katanya gitu ya, sudah meninggal. Jadi penggantinya adalah Bapak Rizik Syihab ya, katanya seperti itu, Habib Rizik Syihab. Ini jadi ya jamaah itu diarahkan untuk ya Bapak Rizik Syihab, didoktrin bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini adalah pahlawan ya. Pahlawan apa teman-teman? Isinya bikin rusuh saja ya di Indonesia ini ya. Bikin kegaduhan ya, suka menghina, mencaci maki. Ketika nasabnya dibahas oleh Kiai Ima diteliti, marah-marah ya, bukan main, marah-marah. Sampai menghina Kiai Ima, tesis kandang kebo lah. Menghina pakar DNA, katanya DNA ikan cupang lah, dan banyak lagi teman-teman ya. Dalam segi DNA saja mereka ini ya bukan orang Arab tapi orang Ajam, yaitu hologramnya G ya teman-teman. Aduh ya, oke lah teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya, bahwasanya ini adalah nasihat dari Bang Haji Roma Irama tentang terkait masalah pembelokan sejarah dan lain-lain. Jadi ada indikasi untuk merebut yaitu Indonesia dari tanah Indonesia ini, dari orang-orang pribumi. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.